Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama sekali, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang hamba untuk beribadah, dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan buat Rasul junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha untuk taat kepada Allah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada siang kali ini khatib akan mengajak jemaah sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat di akhir ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sudah sering kita dengar.
Akan tetapi, sudahkah kita mengetahui akan makna yang terkandung dalam ayat ini? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadi sebab manusia itu menjadi manusia yang mulia itu dikarenakan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menyebabkan ia menjadi insan yang mulia. Bukan karena harta, bukan karena jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita duduki, harta berlimpah yang kita punya, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi kita insan mulia adalah karena ketakwaan kita. Seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang takut kepada Allah, ketika Allah karuniakan anak-anak, maka ia tidak akan menyiakan anak-anaknya. Ia akan didik anak-anaknya. Beliau ajarkan tentang ilmu agama, mengajak anaknya untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Ia menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi insan yang bertakwa. Seorang pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan curang terhadap timbangannya. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah, seorang pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan amanah dengan apa yang ia pimpin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yakni takwalah menjadi penyebab manusia itu mulia. Bukan karena keturunan, bukan karena nasab, akan tetapi karena takwa, jamaah sekalian. Semakin kita takut kepada Allah, maka itu akan menjadikan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, takwa ini ada ciri-cirinya. Tidak kita dapatkan melalui klaim diri kita sendiri. Kita yang paling bertakwa, bukan. Akan tetapi ada ciri-ciri, tanda-tanda yang menandakan orang itu bertakwa atau tidak. Dan ciri-ciri ini dikemukakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Apa kata beliau? Fa inna li ahli taqwa alamatun yu'rafunaha wa ya'rifuna biha min anfusihim. Sesungguhnya ahli taqwa ini mempunyai ciri-ciri yang menandakan ia ini seorang yang bertakwa atau tidak. Yang pertama cirinya kata beliau, min sabrin 'alal bala'i wa ridhan bil qada'i. Akan kelihatan dari kesabarannya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya. Apakah ia mampu bersabar kepada Allah atau tidak? Ridhonya dia atau tidak terhadap musibah, terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika Allah berikan ujian, maka ia akan ingat ujian yang Allah berikan itu ada hikmah-hikmah yang besar di baliknya, sehingga ia mampu bersabar kepada Allah.
dan ia yakin betul bahwa ada pahala yang luar biasa yang ingin Allah berikan kepada hamba tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala bagi orang-orang yang sabar itu adalah tanpa batas. Maka ini adalah ciri yang pertama yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Zubair, yaitu bersabar dan ridha terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Ciri yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wasyukrin na'ma'i, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaki, mampukah kita pergunakan untuk menuju ketaatan kepada Allah? Mampukah kita bawa kaki ini untuk melangkah ke tempat yang Allah ridhai? Ke majelis ta'lim, ke masjid. Kalau seandainya kita mampu untuk membawanya kepada jalan ketaatan, maka kita sudah bersyukur kepada Allah. Mata yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita pergunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah? Sudahkah kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Kalau seandainya belum, maka kita belum bisa dikatakan bersyukur terhadap nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tuntut kita untuk mensyukurinya. Dan seorang yang beriman kepada Allah akan yakin seyakin-yakinnya ketika ia mampu bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan nikmat tersebut. Jemaah sekalian, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat itu, inna adabi lasyadid, maka ingatlah adabku sangatlah pedih. Maka jemaah sekalian yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak, sudahkah semua itu bisa menghantarkan kita ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini merupakan ciri yang kedua, ciri yang menandakan orang itu bertakwa atau tidak, yaitu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ciri yang ketiga kata beliau, wadhullin li hukmil Qur'an, patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, ketika membaca Al-Quran, ia bertemu dengan ayat-ayat yang mengandung perintah untuk melakukan sesuatu, maka ia akan berkata, qalu sami'na wa ata'na, maka ia akan mengerjakan perintah tersebut tanpa pikir panjang. Karena apa? Setiap kewajiban perintah yang Allah perintahkan akan mengandung banyak pahala yang Allah ingin berikan kepada hamba tersebut. Kemudian seorang yang beriman kepada Allah ketika bertemu dengan ayat yang mengandung larangan untuk melakukan sesuatu, maka ia akan tinggalkan. Dan ini merupakan ciri yang ketiga yang menandakan orang itu bertakwa atau tidak, menurut Abdullah ibnu Zubair. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah mengetahui, membacakan 3 sifat tanda ataupun ciri orang yang bertakwa, kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing,
Sudahkah 3 sifat ini kita miliki? Yang pertama, bersabar terhadap ujian yang Allah berikan. Yang kedua, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, patuh. Sudahkah kita patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sudah, alhamdulillah, mari sama-sama kita tingkatkan. Kalau belum, mari sama-sama kita berusaha untuk mendapatkan 3 ciri ini. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita insan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan kita itu bisa menjadikan kita insan yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.